Kembali lagi dengan NBF Ngawi. Nah, di sini saya mau berbagi lagi, melanjutkan video kemarin masalah video-video yang saya upload. Mungkin di sana ada manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau video saya berkenan di hati Anda dan memotivasi Anda dalam beternak perkutut. Nah, di sini saya mau membahas lagi masalah krusial, masalah genting yang akan dihadapi oleh peternak berbasis bisnis. Masalah itu apa saja? Sebenarnya masalah ini cuma sepele, tapi penentu Anda jadi peternak berbasis bisnis atau tidak itu tergantung hal ini, yaitu pertama, yang dapat merusak apa istilahnya, gimana ya, spekulasi kita. Nah, dari awal saya katakan mindset, target, dan totalitas. Nah, di situ kita harus fokus di situ dan menghindari masalah satu ini, yaitu apa? Masalah yang akan dihadapi oleh peternak berbasis bisnis, yaitu tergiur menjual materi, ya, tergiur menjual materi. Karena apa? Biasanya orang peternak berbasis bisnis itu punya materi yang di atas rata-rata. Yuk, contohnya seperti yang saya ceritakan ini, ya. Kurang lebih 1 tahun yang lalu itu saya sudah punya anakan udan mas Mojopahit, ya, 1 tahun yang lalu. Tapi nyetaknya juga sulit. Punya satu itu pun ya jarang keluar lagi kan itu. Nah, pas punya anakan perkutut udan mas Mojopahit itu, waktu itu orangnya juga masih yang mau beli mungkin masih hidup juga, baru setahun kemarin, insya Allah masih hidup, tapi saya jarang komunikasi. Nah, itu teman saya di Magetan itu menanyakan kutut tersebut. Nah, namanya saya juga punya target, punya visi misi yang nggak akan kujual. Itu akhirnya saya bandrol dengan harga fantastis, ya, dengan harga yang tidak sewajarnya. Jadi perkutut udan mas Mojopahit saya itu saya tawarkan dengan harga 5 juta. Nah, dengan harapan apa? Orangnya nggak mau kan gitu kan. Yang harga kutut itu waktu itu kalau nggak salah mandirian harga 1 juta. Itu saya tawarkan 5 juta posisi remaja. Itu terus selang 1 minggu atau 10 hari kalau nggak salah itu. Pokoknya sekitar nggak ada 1 bulan. Itu tadinya nggak mau. Terus selang 1 minggu atau 2 minggu itu orangnya menghubungi saya bahwa dia sanggup membeli kutut tersebut dan mau dipantau. Tapi alhamdulillah waktu itu pun saya konsultasi dengan mentor saya, Mas Budi SWA, Mas Budi Haryanto Dempel, bahwa keadaan ternak saya seperti ini dan ada kutut ini mau dibeli dengan harga segini. Itu Mas Budi SWA Ngawi Dempel, itu Geneng, Kecamatan Geneng, Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, itu sebagai mentor saya. Itu saya tanya, dia bilang begini, kurang lebihnya, kalau kamu masih menurut saya nggak usah dijual. Kata-kata itu masih saya ingat sampai sekarang. Kalau nak Jawa nih, kowe nak cik manut aku nggak sampai dol kan. Kalau kamu masih menurut sama saya jangan dijual. Akhirnya
saya akalin juga. Nah, itu jarak 2 minggu dia telepon tadi, saya jawab, "Mas, ini kututnya masih." "Ya maaf Mas, kututnya sudah pindah kandang." Nah, di sini saya bicarakan kututnya sudah pindah kandang. Saya nggak menipu loh. Saya nggak menipu. Kutut tetap nggak dijual. Cuma pindah kandang. Dari kandang depan saya pindah ke belakang. Ya. Dari kandang depan saya pindah ke kandang belakang. Ini nggak ada unsur tipu menipu. Ya, orangnya akhirnya nggak jadi beli karena dengar kutut udan Mas Mojopahit sudah saya pindah kandang. Ini juga suatu teknik juga. Ketika teman-teman itu melakukan jual beli dan nggak jadi beli, itu kita jangan sampai menipu pembeli. Jangan menipu pembeli. Unsur tipu menipu tidak akan lama. Dalam penjualan itu kita harus jujur. Ketika kita menghadapi masalah, bagaimana olah kata kita supaya kita tidak bohong, itu saja. Jadi kita jangan berbohong. Oke, itu pesan saya. Seorang peternak jangan berbohong. Itu harus diperhatikan ya. Jadi seorang peternak yang berbasis bisnis itu akan mengalami hal yang ekstrim seperti itu. Tergiur jual materi. Itu kalau hal itu mungkin dulu saya lakukan, mungkin saya nggak sebesar ini. Ya alhamdulillah masih ada mentor saya yang mengingatkan saya. Ya, itu masalah yang akan dihadapi oleh peternak berbasis bisnis, yaitu satu, tergiur jual materi karena harganya fantastis. Waktu itu saya fantastis. Ya, harga 5 juta itu lumayan loh. 1 ekor burung gitu. Nah, jadi seorang peternak berbasis bisnis biasanya mempunyai materi yang di atas rata-rata seperti yang saya ceritakan tadi. Itu saya punya udan Mas Mojopahit mau dimahar 5 juta, ini mau dipantau, tapi karena masukan dari mentor saya nggak boleh dijual, akhirnya nggak saya jadi jual. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau sudah jual materi, biasanya yang kedua yaitu nyaman, ketagihan menjual materi. Nah, di situ kita akan bobrok dalam mindset kita. Kita tidak akan memenuhi target yang kita tentukan. Itu saya jamin. Jadi sekali lagi, seorang peternak berbasis bisnis biasanya menyimpan materi terbaik. Dan di situ biasanya ada 2 hal yang akan menentukan dia jadi peternak berbasis bisnis ataupun jadi peternak biasa. Ya, yang satu tergiur dengan jual materi karena harganya yang sangat fantastis. Kedua, nyaman. Karena sudah jual 1 kali 2 kali akhirnya nyaman dia. Nggak ada uang, ini aja jual, lumayan daripada jual yang lain harganya cuma sedikit. Nah, ini di sini jadi momok kita. Jadi masalah akhirnya kita kecanduan untuk menjual kutut tersebut dan akhirnya tuntas sudah prinsip peternakan kita yang berbasis bisnis tadi. Nah, sekian masukan dari saya. Karena kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Kalau suka dengan video saya, memotivasi dan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga kesuksesan menyertai kita semua. Amin. Salam dari Hantu Emawi. Ngukutut sopoe batut.